Kembali lagi di Bung Karno The Other Stories, dan pastinya masih bersama Anissa, dan juga kali ini masih bersama narasumber kita Mas Rosso yang akan ngobrolin tentang sejarah-sejarah yang tercecer nih dari Bung Karno. Kalau kita kemarin-kemarin sebelumnya bahas tentang mas kecilnya, ada satu nama yang sebelumnya sempat disebut sama Mas Rosso di pembahasan kita sebelumnya. Nah, kalau kamu ada yang ngeh, hari ini kita akan membahas sosok tersebut. Kira-kira ada siapakah? Let's go! Oke deh sahabat Soekarnois, kalau kamu engeh ya dari video yang sebelumnya, kalau sebelumnya itu Mas Rosso sempat sebut satu nama, yaitu ada Sarinah. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang masa kecil, itu pasti lekat dengan sosok ini nih, Sarinah, yang menjadi salah satu pengasuh dari Bung Karno. Boleh diceritain nggak sosok Sarinah ini? Iya. Memang tidak banyak yang menceritakan secara spesifik tentang Sarinah itu profilnya seperti apa. Tapi dari penuturan Bung Karno, beliau sangat menjunjung tinggi dan menghargai sosok Sarinah, meskipun tetap dalam konteks bahwa Sarinah dikenal sebagai pembantu pada keluarga Sukeni dan Idayu, kedua orang tua Soekarno. Kita tidak perlu membahas topik-topik di luar itu yang mengatakan bahwa Sarinah itu bukan sosok sembarangan juga sebenarnya dalam konteks keluarga. Jadi ada konteks yang lebih dari sekadar pemahaman Sarinah sebagai seorang pembantu. Nah, tapi marilah kita berangkat dari yang disampaikan oleh Soekarno. Walaupun dia seorang pembantu yang mungkin bantu bersih-bersih rumah, bantu menyiapkan makanan, tetapi Soekarno merasa bahwa Sarinah lah yang banyak memberi pengaruh besar pada dirinya dalam hal cinta terhadap sesama. Artinya kasih sayang itu banyak diajarkan oleh Sarinah. Karena itu Sarinah dalam banyak hal disebut Soekarno sebagai sosok yang dia junjung sangat tinggi. Karena itu pula Soekarno tidak pernah melupakan jasa seorang Sarinah. Sarinah sendiri ini bersama Soekarno ini sampai dengan umur berapa, Mas? Ya, digambarkan umur anak-anak, karena Soekarno lulus HIS, kemudian ketika dia mau lanjut ke Surabaya, umur-umur 15-16, itu kan dia sudah pindah ke Surabaya dan indekos di rumahnya Cokroaminoto. Itu artinya ya 15 tahun ke bawah dia hidup bersama Sarinah. Berarti ini Sarinah termasuk bukan hanya seorang pengasuh atau pembantu, tapi juga yang mengajarkan untuk memanusiakan manusia. Ya, pasti. Kepada Bung Karno, dan akhirnya sekarang menjadi orang yang sangat menghargai sesama manusia, seperti itu ya. Jadi nilai-nilai lain yang didapatkan bukan cuma dari orang-orang penting, orang-orang besar, tapi dari orang sekitar, walaupun mungkin dianggap sepele sama orang lain, ternyata dia mengajarkan suatu hal yang humanis, yang mulia terhadap kepada Bung Karno, gitu ya. Nah, kalau misalkan Bung Karno ini waktu kecilnya bagaimana sih, Mas, bersikap kepada Sarinah itu sendiri? Ya, wajar seperti halnya seorang anak-anak, bahkan tidak sungkan-sungkan dia minta dikelonin oleh Sarinah waktu masih anak-anak. Jadi bayangan saya ya dekat sekali ya, secara emosional juga sangat dekat. Dan mungkin dia kalau mengadu kepada bapak ibunya segan, dia pasti curhatnya ke Sarinah. Sehabis mungkin kena marah bapaknya, dia ngadunya mungkin juga ke Sarinah, selain kepada ibunya tentunya ya. Jadi memiliki makna yang sangat penting. Dan saat ini, di luar konteks, saya pernah ziarah ke makamnya Sarinah di Tulungagung. Jadi makam Sarinah cukup terhormat di Tulungagung, dan dia satu komplek makam dengan kakeknya Bung Karno, Hardjodikromo. Jadi tidak jauh lah, hanya jarak berapa belas meter antara makam kakeknya Bung Karno dan makam Sarinah di Tulungagung. Jadi teman-teman sahabat Soekarnois kalau mau ziarah ke Tulungagung bisa datang ke makam Tulungagung
Di sana ada makamnya kakeknya Bung Karno dan juga pembantunya Bung Karno. Berarti segitu berharga dan dihormati juga Oh, ya iya. Sarinah oleh keluarga, sampai pemakamannya pun di tempatnya masih satu keluarga lah ya, bisa dibilang dengan keluarganya Bung Karno. Luar biasa nih. Nah, Sarinah ini kalau di Indonesia atau apalagi di Jakarta nih ya, sahabat Soekarnois pasti nggak asing. Ada beberapa gedung yang dinamakan Sarinah. Itu ada hubungannya nggak sih? Ya, ada Nisa. Jadi gedung pertama Sarinah yang sekarang kita kenal di Jalan Muhammad Husni Tamrin, itu adalah gedung atau bisa dikatakan mall, ya, mall pertama di Indonesia. Ya, itu Sarinah. Jadi nama itu sengaja diabadikan oleh Soekarno sebagai satu bentuk penghargaan Soekarno kepada Sarinah. Jadi menurut saya sih sebenarnya walaupun literatur tentang Sarinah barangkali tidak terlalu banyak, tapi dengan penghargaan atau penamaan gedung dengan Sarinah, menurut saya kok Sarinah sesuatu yang sangat spesial. Betul. Paling nggak sosok yang sangat membekas kepada Soekarno. Dan bukan hanya menamakan gedung yang disebut Soekarno sebagai showcase produk-produk unggulan Indonesia. Awalnya begitu konsepnya. Gedung Sarinah dibangun untuk memamerkan kekayaan Indonesia dari kerajinannya, dari apa barang itu di Sarinah. Itu konsep awalnya. Nah, tidak hanya kepada gedung nama Sarinah dilekatkan, tetapi juga pada apa istilahnya pendidikan wanita. Jadi Soekarno dulu sering memberi kursus kepada para perempuan Indonesia, kelompok maupun secara organisasi gitu ya, memberi istilahnya piwulang ajaran-ajaran. Nah, pelajaran-pelajaran tentang emansipasi wanita, semua hal terkait dengan mendidik wanita Indonesia yang dilakukan oleh Bung Karno, itu bukunya dinamakan Sarinah. Gitu ya. Jadi ada buku judulnya Sarinah, isinya berupa mata pelajaran yang dikuliahkan Soekarno kepada para perempuan Indonesia di mana-mana. Kalau dia bicara dari komunitas perempuan di Jawa, komunitas perempuan di Sumatera, komunitas perempuan di Sulawesi, dia semua topik-topik itu dan kemudian dibukukan, diberi nama judul apa? Sarinah pula. Berarti kan luar biasa. Segitu besar efeknya ya dari apa yang dilakukan Sarinah kepada Bung Karno, dan akhirnya ternyata sampai dibikinkan gedung, terus juga pembelajaran-pembelajaran untuk para wanita emansipasi juga terinspirasi dari sana, dan di bukunya dinamakan Sarinah juga. Luar biasa sekali ya, walaupun dipandang sebelah mata sama sebagian orang, mungkin artikelnya nggak terlalu banyak atau nggak banyak yang dibahas, tapi ternyata segitu besarnya peran Sarinah untuk keluarga dari Bung Karno itu sendiri. Iya, luar biasa nih ya. Nah, buat sahabat Soekarnois, nih kalau misalnya lagi main-main ke mungkin situs-situs yang bertemakan Soekarno, jangan lupa nih mampir ke Tulungagung ya, sekaligus ziarah ke makam kakeknya ya, Mas ya, dan juga di sana ada makam dari Sarinah itu sendiri. Oke, sahabat Soekarnois, itu dia pembahasan Anissa dan juga Mas Roso seputar Sarinah, orang penting lainnya, walaupun kadang dipandang sebelah mata karena cuma sebagai pengasuh nih dalam kehidupannya Bung Karno, tapi memberikan pembelajaran luar biasa, yaitu memanusiakan manusia yang diajarkan oleh Sarinah kepada Bung Karno. Nah, buat kamu nih sahabat Soekarnois yang masih penasaran tentang cerita-cerita dari Bung Karno yang mungkin nggak ada di buku, kamu boleh banget nih, jangan lupa untuk nyalain lonceng notification-nya, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan boleh juga kalau ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, komen aja langsung di bawah. Kalau gitu Anissa pamit, dan juga Mas Rosa pamit, dan sampai jumpa.